investasi itu nggak butuh dana yang harus besar dulu ya. Itu yang tepat menurut saya adalah ketika dia punya uang. Oh gitu. Kalau nggak punya uang gimana dia mau bisa beli gitu kan? Ya nggak salah sih jawabannya ya. Jangan menanggap pisau jatuh gitu. Berarti Miss harus menyediakan kulkas yang gede gitu. Waduh. Dan tentunya kita pengen gali-gali sedikit tentang ekonomi outlook yang ada di tahun 2023. Yeah. Pak Jokowi yang kemarin mengutip tentang IMF yang memprediksi bahwa katanya sepertiga dari negara di dunia itu akan mengalami resesi di tahun 2023. Tahun 2024 kan kita akan mengadakan pemilu nih ya, Pak. Apakah kita sekarang sudah mulai memasuki era tahun politik? Halo Sobat Pincast, ketemu lagi dengan saya Stephanie Chandra di Pincast Pelita Indonesia Podcast. Di tahun yang baru ini, kita pengen ngobrol sedikit tentang investasi dan juga tentunya ekonomi outlook dari Indonesia di tahun 2023. Nah, di tahun yang baru ini kita punya tamu spesial yang sudah kita undang, dan tamu ini juga familiar untuk para warga di Pekanbaru khususnya, dan apalagi warga Pelita Indonesia. Nah, langsung kita sambut, ini adalah Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Cabang Riau, Bapak Emon Sulaiman. Halo Bapak. Halo. Selamat datang di Pelita Indonesia. Iya, terima kasih udah diundang loh. Iya Pak, gimana kabarnya Pak di tahun yang baru ini? Alhamdulillah sehat, bahagia, dan berkah tentunya. Iya, luar biasa. Jadi katanya kalau New Year itu harus semangat baru ya, semangat baru. Pasti, karena target baru ya tentu ini kan hidup dinamis ya. Iya. Setiap tahun harus punya achievement baru, dan itulah yang bikin kita hidup gitu. Orang bilang kan katanya apa ya? Jadi satu hal yang penting itu dalam hidup adalah punya harapan. Kalau munculnya harapan kalau kita punya target. Jadi itu satu-satunya yang menolong kita gitu. Orang yang tersesat di hutan pun kalau nggak punya harapan dalam waktu 1 detik bisa hilang. Orang nggak punya makanan mungkin bisa bertahan dalam hari gitu ya, atau minggu. Orang nggak punya air mungkin bisa bertahan 3-4 hari. Tapi orang nggak punya harapan, dia bisa habis dalam 1 detik. Wow, gitu. Jadi Jadi harus tetap semangat. Tetap gitu semangat, punya harapan, dan kita harus punya katanya New Year New Resolution nih. Yes, iya. itu. Dan beberapa kali saya lihat-lihat di sosmed itu salah satu resolusi dari orang-orang di sosmed itu adalah pengen cuan lebih banyak. Pasti. Yeah. Sobat Pincast juga pasti pengen cuan gitu. Iya, pasti pengen cuan ya. Nah, kita mau dengar nih beberapa tips dari Pak Emon tentunya, gimana sih biar kita bisa lebih investasinya lebih oke dan bisa lebih cuan gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi gini Pak, kemarin itu beberapa waktu yang lalu saya sempat buka forum nih di Instagram gitu ya, nanya-nanya, penasaran apakah sejauh ini banyak nggak ya orang-orang yang sudah melakukan investasi saham, atau justru masih banyak yang belum berani berkecimpung di saham nih. Nah, jadi ternyata hasilnya itu masih banyak yang ragu mau investasi di saham. Dan alasannya itu macam-macam. Macam-macamnya itu ada yang karena mereka memang nggak paham ya, literasinya masih kurang. Terus ada yang katanya belum ada uang dingin. Terus katanya kan mereka manggilnya Miss ya gitu ya, mahasiswa ya, Miss saham itu judi Miss katanya gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak gimana? Iya, wajar ya. Kalau kita lihat memang Indonesia itu kan negara, kita bicara literasi dulu nih agak biar agak nyambung nih Sobat Pincast juga pasti paham apa itu literasi, karena memang ini jadi poin penting di Indonesia. Indonesia itu negara yang budayanya itu tutup. Jadi budaya orang bercerita. Cuman berceritanya tidak dengan buku, biasanya kita yang ngarang, makanya banyak sekali cerita-cerita dulu gitu yang legenda ataupun yang kadang-kadang nggak berbasis akademis ataupun apa gitu. Ini yang akhirnya untuk literasi membaca buku itu sangat kurang. Nah, ini hampir terjadi di semua bidang. Apalagi investasi, kalau kita lihat Indonesia itu kulturnya masyarakatnya masih saving society. Jadi profil resikonya itu tidak terlalu tinggi untuk berinvestasi. Sedangkan di investasi kan profil risikonya harus menengah ke atas nih. Nah, ini yang perlu di-upgrade gitu nih. Gitu. Ya. Jadi rasa
rasa takut, rasa apa tadi ada beberapa hal misalnya judi dan sebagainya itu kan karena kurangnya literasi, dan dampak literasi sangat besar sekali gitu ya. Satu misalkan apa ya, dalam pengelolaan uang gitu, orang yang pemahaman atau literasinya rendah, mungkin karena kita terbiasa dicekoki dari kecil itu rajin menabung pangkal kaya, apa yang dia lakukan kalau punya uang 1 juta dia akan menabung. Padahal kalau menabung dia akan punya tingkat imbal hasil mungkin 1 sampai dengan 2%. Nah, kalau orang terliterasi dengan baik, naik sedikit katakan 1 level, dia bisa menggeser produk dari tabungan ke deposito di perusahaan yang saya di perbankan. Itu imbal hasilnya bisa 2 kali lipat. Gitu. Kemudian kalau dia terliterasi lagi lebih tinggi, dia bisa menempatkan dana di obligasi retail pemerintah ataupun sukuk retail yang imbal hasilnya bisa 3 atau 4 kali lipat dari tabungan. Jadi ini jadi kunci kesejahteraan dari masyarakat kalau literasi keuangannya cukup baik. Dan di Indonesia kalau kita lihat angkanya juga makin hari makin naik ya. Dari survei terakhir kita kalau lihat angkanya itu di Indonesia 49,8%, 68%. Jadi tahun kemarin sekitar 3 tahun lalu kan per 3 tahun ya survei dari OJK itu angkanya masih 36%. Yang menggunakan produknya tahun lalu sekitar 76%. Jadi ada selisih gap kurang lebih sekitar setengahnya. Nah tahun ini yang sudah menggunakan produknya ada 85,1%. Jadi gapnya kurang lebih masih sama sekitar 30%. Jadi orang menggunakan produk keuangan tapi nggak mengerti sayang. Jadi uangnya ada tapi tidak maksimal returnnya. Riau masih mending. Riau mungkin tertinggi literasinya. Oh gitu? Iya. Literasinya di Riau itu 67,27%. Tapi angka inklusinya hampir sama 85,19%. Jadi ini cukup baik ya. Cuman memang kalau kita lihat satu hal lagi di Riau juga tantangannya adalah banyaknya investasi bodong. Ini dampak dari literasi. Dampak dari literasi. Akhirnya ya muncul tadi sama dengan judi dan sebagainya. Itu kan dampak dari itu. Kemudian orang takut juga. Ini salah satu dampak dari literasi. Karena ketakutan itu muncul biasanya karena ketidakpahaman. Saya takut melewati jembatan itu karena kita nggak tahu kekuatan jembatan itu atau ragu dengan jembatan tersebut. Itu karena kurangnya literasi. Gitu. Atau kita mau jalan naik mobil ke Jakarta gitu. Karena nggak ada peta dan sebagainya kita ngerasa takut, wajar. Karena hal ketakutan, kekhawatiran biasanya karena tingkat pemahaman yang terbatas, termasuk di generasi muda, milenial. Cuman kadang-kadang memang di milenial tantangannya adalah dia terlalu berani. Nah ini kadang-kadang perlu diwaspadai ya. Berani jangan harus dilihat juga gitu. Tahu arah diukur, juga gitu ya, Pak ya. Ini ya harus ada dasarnya. Kenapa sih harus berani gitu? Ini yang perlu dicegah, dan ini kita lihat juga literasi generasi milenial itu luar biasa pertumbuhannya, sangat tinggi sekali pertumbuhan di generasi milenial terkait literasi pasca pandemi. Karena mereka akses digitalnya mungkin bisa 2 atau 3 kali lipat dari sebelum pandemi, dan industri keuangan kan berada di area digital ya, di online tuh udah banyak banget. Jadi ketika mereka punya akses ya, akhirnya tingkat pemahamannya, literasinya lumayan baik gitu nih ya, untuk milenial juga seperti itu gitu nih. Dan mungkin waktu pandemi itu waktu yang lumayan pas ya Pak untuk masuk ke investasi ya. Ya jadi emang ada akselerasi digital yang luar biasa, akselerasi teknologi. Makanya ketika pandemi itu kalau kita bicara di pasar modal, salah satu yang mendapatkan blessing-nya adalah digital. Perusahaan-perusahaan yang memang sudah bermain di digital itu mengalami blessing, peningkatan pertumbuhan yang luar biasa gitu. Oke Pak Emon. Nah itu kan kalau tentang literasi dari ini ya, tentang finance gitu ya, tentang keuangan. Nah kalau misalnya yang mengatakan, ini nggak sedikit sih yang mengatakan seperti ini, apalagi mahasiswa gitu ya. Uang dinginnya belum ada nih, atau itu loh yang mau diinvestasikan itu belum ada barangnya gitu. Berarti ini harus menyediakan kulkas yang gede gitu. Waduh. Karena kan biar uangnya dingin. Oh iya biar dingin ya. Masuk kalau masih panas gitu. Ya memang gini, sebetulnya gini, semua orang kalau rata-rata ya, apalagi kalau
sorry bukan gender, tapi kadang-kadang kalau saya ngasih seminar di ibu-ibu dan sebagainya itu kalau kita bicara investasi selalu bicaranya tidak punya uang gitu, tapi punya harapan, punya keinginan yang besar gitu. Nah harusnya dibalik, keinginan itu dijadikan sebagai motivasi, dia akan ada uang untuk mencapai itu gitu. Jadi bicaranya kadang-kadang kebalik, karena dia selalu juga berorientasi pada apa sih, berapa besar yang dia dapat sih gitu, bukan berapa besar yang dia ada uang yang ada dalam kantong dia gitu. Harusnya dia berbicara di uang yang ada di dalam kantong dia. Dan rencananya apa? Kalau dalam bukunya Seven Habits itu ada satu kebiasaan, kan dia 7 kebiasaan ya. Jadi 3 kebiasaan pertama itu untuk membuat dia sebagai pemenang diri, ya pemenang dalam diri, untuk diri sendiri. 3 berikutnya adalah untuk pemenang menjadi di publik. Nah, satunya itu adalah mengasah kebiasaan, 6 kebiasaan sebelumnya. Dalam 3 kebiasaan pertama untuk menjadi diri seorang pemenang adalah selalu berpikir dari tujuan akhir. Tujuannya apa sih gitu nih ya. Jadi orang yang punya tujuan kuat, katakanlah konteksnya dalam hal keuangan ya, misal pengen liburan ke Eropa dan sebagainya, keinginannya kuat, dia akan bisa menyisihkan apa yang dia punya gitu. Jadi harusnya mulai dari tujuan tadi, sehingga dia akan tahu kalau punya tujuan mana pengeluaran yang sesuai dengan tujuan dan mana yang tidak. Gitu. Jadi uang dingin bisa kita buat dengan cara seperti itu. Mulailah dari tujuan akhir, tentukan dulu tujuannya, mau apa sih gitu. Atau ada risiko apa yang terbesar, kan risiko biasanya karena ada keuntungan kan, keuntungan itulah harapan. Kita pengen liburan, jadi kan itu harapan terbesar, sehingga kita punya kekhawatiran jika liburan itu tidak terjadi gitu. Nah, kekhawatiran itulah kita ya, mitigasi risiko itulah kita tarik ke kondisi saat ini untuk bisa menyisihkan bagian dari uang kita untuk menutupi keinginan kita di masa yang akan datang kalau tidak terjadi gitu. Jadi itu jadi rumusnya tuh begitu gitu. Mulailah dari tujuan akhir. Jadi kita harus punya tujuan, lalu kita teropong keuangan kita, financial check up lah istilahnya, lihat mana kira-kira pengeluaran yang tidak sesuai dengan tujuan, kita ambil lalu kita invest. Itulah uang dingin sebetulnya. Nah ini gitu. Dia ilmu dari Pak Emon nih udah dapet. Jadi tujuannya dulu, goalsnya dulu, baru nanti kita cari caranya nih gimana ya. Betul, gitu ya. Betul. Intinya itu jadi penting buat sobat Fincast tentunya, kalau misal pengen mendapatkan sesuatu di depan, harus kita tarik. Jadi kan itu tujuan, jadi kan itu trigger buat kita untuk tarik memotivasi diri kita untuk bisa memisahkan mana pengeluaran yang kira-kira tidak sesuai kita tarik, atau pengeluaran yang sia-sia menurut teman-teman semua. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, terus gini nih Pak Emon, kira-kira minimum dana yang harus dimiliki oleh seseorang itu untuk bisa investasi di saham itu berapa ya? Ya sebetulnya kalau minimum kita bicara nominal ya, istilahnya saham itu berapa sih yang paling rendah bisa dibeli gitu. Ya kalau kita ngelihat dari angka itu, harga saham di bursa itu paling rendah di pasar reguler itu Rp50. Jadi kalau kita bicara Rp50 dan satuan jual belinya adalah satu lot gitu 100 saham, artinya kan butuh uang Rp5.000. Kalau kita bicara di Riau, katakanlah Mall Pekanbaru lah ya, Mall Pekanbaru sahamnya kemarin baru naik nih. Itu baru naik, tapi masih kisaran sekitar 60 sampai 70 lah ininya. Kemarin sempat 70 berapa gitu. Katakanlah Rp65 per saham. Jadi kalau kita ingin membeli saham Mall Pekanbaru hanya butuh uang 6.500. Ya, jadi sangat terjangkau sekali. Dan untuk kita bisa memulai sama seperti bank kadang-kadang kan ada setoran awal ya berapa, sama di pasar modal juga ada setoran awal. Untuk milenial, mahasiswa, kita ada program sekolah pasar modal dan sebagainya, itu dengan 100.000 sudah bisa buka rekening. Tapi 100.000 itu ya sebagai dana awal Sobat Fincast untuk bisa berinvestasi. Nanti kalau belinya ya bisa 5.000 dulu atau 10.000 dulu, ya tergantung harga sahamnya. Jadi sangat terjangkau. Makanya kalau kita lihat perkembangan saat ini, hampir 50% itu
investor di Indonesia usianya 18 sampai 25 tahun. Iya, kemarin saya baru ngecek juga ini data-datanya. Iya. Dan di Rio tuh luar biasa angkanya. Dari untuk di saham saja angkanya bisa 630 miliar. Luar biasa dari ya. 30 ribuan investor di usia 18 sampai 25. Itu baru di aset saham. Aset di luar sahamnya angkanya kurang lebih sekitar 40 sampai 50 miliar. Itu kalau dari data kita ya, dari data dari Custodian Central Bank Indonesia itu ya angka usia di 18 sampai 25 di RO punya aset saham segitu gitu. Jadi kalau kita ngeliat luar biasa gitu ya. Jadi yang belum silakan gitu join gitu. Wah, ini kalau gini nih Sobat Pinkes nggak ada alasan lagi nih, nggak punya duit nih buat investasi. Tapi ternyata investasi itu nggak butuh dana yang harus besar dulu ya. Jadi banyak yang berpikir bahwa kalau kita mau investasi kita harus kaya dulu nih Pak. Justru kita investasi buat kaya gitu ya. Ya, jadi investasi itu kan apa ya, cara ya. Investasi cara untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan di masa yang akan datang gitu intinya. Jadi salah satu caranya adalah investasi di pasar modal. Ada banyak yang lain caranya, tapi ya buat kita, atau ya semualah kita kan kita nggak selalu kita butuh apa lalu ada, butuh apa lalu ada gitu. Ada proses persiapan yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di masa yang akan datang, atau risiko-risiko yang bisa muncul di masa yang akan datang itu bisa tertutupi gitu nih ya dengan cara ya tadi melakukan salah satunya investasi gitu nih. Gitu. Risiko keuangan tentunya ya, gitu. Bukan risiko jodoh. Aduh, kok larinya ke sana ya? Iya. Oke Pak, kalau misalnya kita lihat nih jual beli saham, kapan sih sebenarnya waktu yang tepat buat kita itu untuk membeli saham? Nah ini yang perlu dipahami betul gitu. Jadi banyak orang selalu bilang ketika saya tanya, kapan waktu yang tepat untuk beli saham gitu? Sekarang gitu. Rata-rata semua segitu. Padahal waktu yang tepat menurut saya adalah ketika dia punya uang. Oh gitu. Kalau nggak punya uang gimana dia mau bisa beli gitu kan? Ya nggak salah sih jawabannya ya. Jadi poin utama itu, jadi gini sebetulnya ya, memang ya uang menjadi syarat untuk beli saham kan. Yang namanya kalau investasi itu kan menanamkan sejumlah uang ke dalam sebuah bisnis ya, untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah modal, kedua adalah bisnisnya, yang ketiga baru kita punya harapan untung dan rugi. Ini yang kadang-kadang memang konsep dasar ini yang harus dipahami bagi semua orang, karena kadang-kadang produk saat ini banyak menawarkan lu modalnya berapa, untungnya sekian. Modal berapa, untung sekian. Modal berapa, untung sekian. Jadi konsep bisnisnya kadang-kadang kurang ada penekanan. Padahal untuk menghasilkan untung dan rugi harus ada konsep bisnis yang jelas gitu ini ya. Dan para orang yang mau membeli produk investasi itu harus memahami konsep bisnisnya dulu gitu. Selain tentu dengan modalnya. Kalau ditanya kapan waktu yang tepat untuk membeli, kalau konteksnya saham sebetulnya orang banyak bilang ketika saham turun gitu nih. Kalau saya ya mengatakan ketika saham mau naik harusnya. Karena kita nggak tahu kapan itu turun. Jadi ada jangan ada istilah jangan menanggap pisau jatuh gitu. Jadi kalau masih jatuh kan bisa nusuk gitu. Ya biarkan dia ke atas gitu. Atau misalkan terjadi sesuatu di gedung gitu kan. Kita jangan menolong orang masuk ke dalam ketika orang lagi banyak keluar. Kenapa kita bisa dilindas? Jadi tunggu dulu. Jadi yang namanya barang itu jual beli itu ada masa jenuh beli, ada masa jenuh jual gitu. Kalau orang jenuh beli artinya harganya sudah kemahalan. Disitulah saatnya kita jual. Tapi kalau orang jenuh jual, ya jenuh jual berarti udah kemurahan nih, udah murah banget. Orang nggak mau jualan lagi di harga segitu. Itu artinya waktu saat untuk beli. Dan itu ada titiknya dan ini ada ilmunya gitu nih ya. Untuk orang-orang yang memang mau trading dan sebagainya, tentu ini menjadi hal penting kapan kita harus beli dan kapan kita harus jual, ada titik-titiknya. Karena kan sebetulnya melakukan beli dan jual adalah orang. Orang itu punya perilaku.
perilaku inilah yang dianalisa sama kita, sama investor gitu ya, untuk menganalisa perilaku orang bertransaksi saham Telkom misalkan. Dia akan punya titik di mana saham Telkom itu disepakati kayak kemahalan gitu kan. Terus terlalu murah dan sebagainya. Itu kan perilaku. Kayak kita melihat harga durian gitu kan. Kalau di atas 50.000 udah mahal gitu. Ya orang udah banyak yang ngaku kolesterol gitu kan. Karena mahalan sebetulnya bukan penyakit ya. Atau kalau lagi udah di bawah 10.000, yang nongkrong banyak yang muda nih, jangan-jangan mahasiswa gitu kan. Karena harganya mudah diakses gitu nih. Iya. Nah yang begitu kan perilaku kita gitu. Perilaku orang bertransaksi terhadap durian. Dan ini bisa dianalisa. Termasuk ketika kita melakukan transaksi jual beli saham tertentu, itu ada analisanya. Jadi ini sudah jenuh jual, ini sudah jenuh beli gitu nih. Itu kita akan bisa lihat. Ya sama seperti tadi saya bilang, misalkan terjadi sesuatu kebakaran di sebuah gedung, orang banyak keluar, nanti kan ada titiknya orang nggak banyak keluar. Disitulah kita masuk untuk menolong dan sebagainya. Karena kita tidak akan diinjak orang gitu nih ya. Sama dengan di saham ada titik di mana hal seperti itu. Dan itu keilmuannya adalah analisa technical analysis. Ya? Jadi ini yang mungkin bisa jadi kita akan lebih lihat detail ya, lebih dalam lagi mesti diskusinya gitu ya. Harus ada kelas khususnya kayaknya ya Pak. Biasanya ada kelas khusus dari IDX ya? Iya ada IDX ya. Kan di Pelita Indonesia juga udah kerjasama dengan kita ya. Yeah. Jadi teman-teman di Pelita juga bisa create kayak pelatihan atau investor club yang khusus belajar tentang technical analysis gitu. Jadi ya bisa untuk investor di Pelita Indonesia, atau juga kalau mau yang umum mau ikutan silakan gitu. Itu Pelita mengadakan open house gitu buat mitra-mitra dari Pelita atau stakeholdernya Pelita untuk datang melihat gedung barunya. Jadi ya bisa dilakukan seperti itu. Nanti kita kerjasama dengan AB-nya untuk memberikan pelatihan itu, karena menjadi penting tadi ya, literasi, pemahaman. Iya, pemahaman gitu. Tentang investasi ya. Jangan Yeah. nanti udah beli karena masih jatuh harga sahamnya, udah beli tiap hari ARB aja. Sakit kepala ya. Dan itu juga penting juga tuh. Jadi mesti dilihat juga kan, kalau misalkan dia kejatuhannya karena apa gitu kan. Kan itu bisa dianalisa juga gitu kan. Oh, ini karena kondisi tiba-tiba di Amerika terjadi sesuatu gitu kan. Nah, emang kita dengan Amerika sesuatunya ini sesuatu yang material nggak? Untuk kan ada faktor dari makronya, kondisi globalnya seperti apa, terus kemudian kita lihat kondisi individual stocknya gitu kan. Kalau lagi krisis ya semua akan kena gitu, keimbas gitu. Iya. Misalnya di Pelita kemarin ada pandemi, semua WFH, semua online gitu. Orang yang sehat dan nggak sehat semua online gitu kan. Jadi nggak ke kampus gitu. Nah, tapi kalau dalam kondisi normal ya ininya, tiba-tiba kampus kuliah gitu, tiba-tiba ada yang nggak kuliah, oh berarti dia yang sakit nih. Kan kurang lebih berarti individual kan, karena kondisi makronya oke, nggak ada masalah, orang bisa kuliah gitu. Sama menganalisa saham juga seperti itu gitu. Jadi kalau memang karena kondisi si perusahaan yang sahamnya kita beli memang drop sendiri, ya kita mesti hati-hati nih. Salahnya di dianya sendiri turun, berarti ya. layakkah kita beli gitu kan, gitu ketika turun. Karena takutnya dia akan lamaan, gitu nih. Makanya tadi saya bilang, ya kalau kita membeli, ketika dia sudah akan bergerak nih. Kalau sudah akan bergerak naik, ya berarti kan sudah ada tindakan. Ketika terjadi sesuatu, sudah ada tindakan atau aksi korporasi yang dilakukan, sehingga ya sudah lepas dari konsolidasi harga ARB-nya misalkan, harga di bawahnya gitu. Gitu sih. Oke, jadi tadi kan kita sudah menentukan kapan kita beli nih Pak. Nah, ini banyak pertanyaan juga nih. Kalau kita udah punya sahamnya nih, waktu kita membelinya udah tepat. Tapi kapan kita harus jual? Ada yang misalnya waktu kita udah jual, ternyata dia masih naik lagi sahamnya gitu. Aduh, harusnya aku tahan aja nih, hold dulu nih kemarin nih. Terus jadinya nyesel gitu. Nah, jadi sebenarnya kapan sih waktu yang pas? Jadi gini, sebetulnya kalau investasi kan kembali kepada tujuan tadi ya. Jadi setiap orang tuh punya tujuan. Makanya dalam berinvestasi juga ketika kita beli saham, ada dua hal yang
tegaskan pada diri kita mau belinya untuk long term atau short term gitu kan, mau trading atau jadi investor, itu juga jadi keputusan-keputusan yang harus ditentukan oleh kita, dipastikan. Ada mekanisme misalkan cara membeli saham dengan cara dollar cost averaging, jadi membeli setiap bulan kita membeli terus membeli gitu nih kan, sampai batasnya nanti kita butuhkan di berapa tahun kemudian. Ada juga yang sistemnya ngebom. Dia punya uang 1 juta, ya udah beli semua gitu nih ya. Jadi belinya sekali terus dia tunggu gitu nih ya. Nah itu banyak orang melakukan itu, tapi ya kembali kepada kitanya. Nah untuk jual juga sama. Untuk jual dia, kalau saya sih kembali kepada tujuannya, target ya ini ya. Dia mau keuntungannya berapa, setiap tahun berapa dia tentukan gitu. Misalkan dalam 1 tahun target keuntungan saya itu 15%. Tapi dalam 3 bulan sudah tercapai, ya udah eksekusi. Kalau saya nih ya, eksekusi kita taruh di tempat yang memang lebih untuk mengamankan keuntungan kita, digeser dulu ininya. Nanti ya mungkin kita bisa pilih yang lain yang kira-kira masih punya potensi, tapi kita sudah santai nih. Kenapa kita? Karena target kita 1 tahun ini untuk mengembangkan uang kita 15% itu udah kecapai. Gitu, bisa dengan cara pola seperti itu gitu nih ya. Cuman ya itu nih, kadang-kadang kita serakah atau kita merasa kecewa dengan keuntungan yang kita dapat karena kita nggak punya target kadang-kadang gitu. Harusnya kalau kita punya target untung, setelah tercapai udah selesai harusnya gitu dia. Jadi membatasi untuk kita tidak serakah gitu nih ya. Karena kadang-kadang setelah kita, banyak orang bilang setelah kita jual naik, setelah kita beli turun gitu nih. Itu kan subjektif banget gitu nih ya. Padahal ya kita juga nggak bisa ngontrol pasar juga gitu. Makanya kita harus batasi agar kita objektif itu, kita punya target baik rugi ataupun untung. Apalagi untuk orang-orang yang cenderung untuk trading ya, untuk trading, dia harus punya target untung dan punya target rugi agar tidak terjebak tadi dalam saham-saham yang mungkin geraknya udah nggak akan gerak lagi nih gitu, udah akan berangsur mati suri misalkan gitu. Jadi kita mesti hati-hati. Ya kan, kalau saham itu tidak bergerak berarti aksi korporasinya nggak dilakukan nih gitu oleh si perusahaannya gitu. Nah kita juga harus tahu tipikal saham yang kita beli. Jadi kembali ke konsep awal ya, mesti dia memahami secara kontekstual saham itu apa sih gitu. Gitu nih, kadang-kadang kan kita nggak ya, banyak kesalahan yang kita lakukan, salah satunya adalah FOMO, ikut-ikutan tanpa kita menganalisa terlebih dahulu perusahaannya karakternya seperti apa, karena perilakunya kayak gimana gitu. Ini yang kadang-kadang ini juga bagian dari literasi kan. Walaupun saya udah tahu nih pasar modal begini-begini, tapi kita untuk membeli satu saham kadang-kadang kita kurang membaca dari saham yang mau kita beli gitu ya. Jadi kita lebih cenderung FOMO yang akhirnya terjebak oleh kondisi yang memang ya saat itu ramai, setelah itu nggak ramai lagi. Saat itu kapan aja kita jual jadi, ternyata setelah itu udah nggak bisa lagi kita jual. Nah ini kita kejebak oleh satu ramainya pasar ketika bertransaksi saham tersebut misalkan. Nah ini mesti hati-hati. Makanya kembali ke, kalau kita mau jual ya kepada target kita. Orang yang trading biasanya punya target nggak terlalu tinggi tuh ini ya. Ya misalnya 5% udah cukup deh gitu deh. Jadi kalau udah mencapai itu ya udah lepas gitu. Kalaupun naik lagi dia akan membaca lagi. Ini kalau naik lagi, karena kan dia biasa ada tingkatan kayak gedung gitu kan. Baru kita sekarang di lantai dasar nih, berarti lantainya ini, atapnya ini. Kalau kita naik lagi lantai 1, ternyata yang jadi atap di lantai 1, di lantai dasar itu sekarang jadi lantai. Di lantai buat selanjutnya kita. Gitu ya. Iya gitu nih. Jadi ada analisis selanjutnya gitu. Ini udah kuat di level ini, berarti bisa saya beli lagi. Jadi ada analisa yang berbeda tentunya. Kan makin tinggi harga atau kita makin tinggi kita naik gedung, makin pandangan makin luas kan. Iya. Gitu. Nah itu juga harus dipahami gitu. Jadi ketika harga makin tinggi, kita juga mesti melihat lebih luas lagi. Apakah ini cukup nih kita pijak jadi lantai gitu di harga ini gitu. Ketika cukup berarti kita masih ada potensi menuju ke atap, bolehlah kita beli lagi gitu. Jadi analisanya harus di-upgrade supaya kita nggak kecewa.
Oke. Gitu. Jadi kalau saya kembali kepada target tujuan tadi. Gitu. Intinya harus tegas sama target loss. Iya, Kalau disiplin. misalnya udah ya disiplin gitu ya. Ah. Kalau udah memang harus cut loss ya. Iya, karena kan untuk menghindari tadi. Iya, gitu deh. iya. Oke. Kemudian gini Pak, kan kalau kita mau berinvestasi tentu kita memilih sekuritas yang cocok untuk kita. Ada nggak tips-tips dari Pak Emon nih untuk Sobat Pinkes, cara kita memilih sekuritas yang memang terpercaya untuk kita? Iya. Pada dasarnya untuk Sobat Pinkes ketahui bahwa semua sekuritas itu pasti punya izinnya ya. Kalau semua yang ada di lembaga atau industri keuangan yang ada di Indonesia itu harus punya izin legal. Makanya itu jadi jembatan jadi poin utama menurut saya. Kadang-kadang banyak orang ketipu karena ya tadi si perantara pedagang kita atau sekuritas atau brokernya sebetulnya bukan sekuritas atau nggak punya izin dan sebagainya ya. Terus kemudian dari sisi produknya juga sama, harus kita punya tahu legalitasnya. Yang kedua, kadang-kadang kalau sudah sama-sama legal gitu dan sebagainya, kadang-kadang ada orang yang butuh khusus gitu. Contohnya saya punya rekening bank apa gitu ya, karena dia ATM-nya dekat dengan rumah gitu ya kan. Jadi gampang saya dulu, karena kalau sekarang nggak perlu ATM lagi, semuanya udah, saya nggak tahu terakhir ke ATM kapan gitu, karena semua sudah pakai Digital, internet ya? banking gitu ininya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan khusus gitu. Di sekuritas juga kan ada sekuritas yang besar, ada yang kecil, tentu layanannya berbeda-beda gitu nih ya. Nah ini kita bisa lihat salah satunya dari kalau kecukupan modal itu di sekuritas adalah namanya MKBD, modal kerja bersih disesuaikan. Itu makin besar MKBD-nya, makin besar juga tentunya limit trading dari si perusahaan tersebut. Kemudian biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar kan punya banyak cabang, jadi kalau kita pindah kemana-mana tentunya gampang nih bisa, karena kan orang Indonesia belum 100% trustnya itu ya udah online gitu, nggak perlu kantor cabang gitu kan. Kadang-kadang pengen juga saya mampir ke kantor sekuritas ini di kota ini gitu. Ya kalau kebutuhannya ada itu ya cari yang punya beberapa cabang di daerah-daerah yang tempat kita transit atau tempat kita memang kampung kita dan sebagainya gitu nih. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang bisa dipenuhi. Analisanya misalkan rekomendasi yang paling penting biasa ada rekomendasi yang diberikan kepada kita ya, baik melalui ya grup WhatsApp dan sebagainya ataupun ya di telepon dan sebagainya, ya layanan-layanan itulah. Karena pada dasarnya mereka sama punya fasilitas yang sama gitu buat diberikan kepada kita. Cuman mungkin layanan itu yang membedakan. Ya mungkin kalau misalnya kita lebih detail lagi, fee-nya gimana nih kita kan biasanya gitu ya, kadang-kadang beda ini sedikit aja kita suka memiliki. Kalau kebutuhannya kita di situ ya silakan gitu kan. Jadi kembalikan kepada kebutuhan kita gitu nih ya. Jadi bagus dan tidaknya di situ, tapi yang poin utama tadi saya tekankan adalah sisi legalitasnya, dan kita harus punya rekening atas nama sendiri, harus punya SID kita sendiri. Jadi hal-hal yang wajibnya itu dipenuhi gitu ya. Jadi kalau kita jadi investor tuh nanti kita punya single identitas sebagai investor, SID. Kemudian kita juga punya akses, diberikan nomor akses yang bisa mengakses porto kita, bukan di sekuritas tapi ke KSEI-nya. Jadi yang wajib-wajibnya dipenuhi dulu gitu. Yang ini kadang-kadang suka lupa gitu nih ya. Jadi ketika dia menyampaikan itu dan hampir sama sih kalau menurut saya semuanya di situ, tinggal kita kebutuhan kita apa, ada nggak di sekuritas itu. Oke. Gitu sih. Jadi juga yang penting adalah legalitasnya dulu, tapi sisanya itu tergantung dari kitanya mau yang seperti apa gitu ya. Iya, betul. Oke, Pak. Nah, kalau misalnya untuk investor sendiri, ada nggak perlindungan terhadap investor itu sendiri dalam berinvestasi? Iya, jadi gini, Sobat Pinkes yang sudah berinvestasi tentu jangan khawatir ya, karena antara bank dengan sekuritas itu sudah apple to apple gitu ya ini ya. Jadi kalau di bank kita kenal dengan LPS, lembaga penjamin simpanan gitu. Kalau di pasar modal itu ada namanya Indonesia Securities Investor Protection Fund ya, jadi SIPF.
Dan itu sama, keduanya adalah lembaga penyelenggara perlindungan pemodal. Pemodal di pasar modal ya investor, kalau di perbankan ya nasabah bank. Ini jadi perlindungan terhadap apa? Terhadap aset, terhadap kehilangan asetnya gitu nih ya. Prosesnya sama, proses penyelesaian ketika terjadi sengketa gitu ya. Biasanya satu melapor polisi. Melapor polisi tentu tidak akan dapat perlindungan dari situ, dari lembaga tersebut gitu, baik LPS ataupun SIPF gitu ya, atau melalui arbitrase ya, diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya. Nah proses ketiga itu dia bisa melalui otoritas jasa keuangan, OJK ya ininya. Kalau mau dapat perlindungan dari LPS ataupun dari SIPF ya harus melalui OJK, karena nanti akan ada proses penyelidikan dan sebagainya terhadap kehilangan aset tersebut. Nanti akan ada sidang, baru diputuskan oke, diganti oleh LPS ataupun diganti oleh si SIPF gitu sebagai atas kehilangan dana dari pemodal. Jadi perlindungan untuk di industri keuangan ini sekarang sudah mulai baik, walaupun secara plafon tentu berbeda ya, karena LPS itu kan sudah lama usianya, jadi iurannya juga udah mulai gede, makanya tingkat penjaminannya berbeda gitu. Kalau di SIPF ya masih angkanya masih sekitar 200 juta gitu nih ya perlindungannya gitu. Kalau di perbankan kan udah 2 miliar ini, jadi ya 10 kali lipatnya gitu nih ya, karena memang dari usianya udah lama gitu. Kemudian ya nanti juga next mungkin akan bisa nyampe ke angka itu gitu nih. Jadi itu besaran yang kurang lebih yang dilindungi gitu nih ya. Gitu. Oke, baik Pak Emon. Nah gini nih Pak Emon, kan kita ini Pincast pertama nih di tahun 2023, dan tentunya kita pengen gali-gali sedikit tentang ekonomi outlook yang ada di tahun 2023. Nah kalau dari Pak Emon sendiri, kira-kira di tahun 2023 itu prospek ekonomi Indonesia itu seperti apa ya Pak? Iya, kalau kita bicara prospek ekonomi di tahun 2023 tentu kita ada beberapa isu yang sebetulnya belum selesai dari 2022 gitu ya. Gitu. Jadi ini warisan 2022 gitu. Ada misalnya kita dengar ada istilah pandemi gitu. Pandemi apa udah selesai gitu. Kalau kita bicara global tentu masih ada. Nah kan kita Indonesia bagian dari global, bagian dari 195 negara gitu nih kan. Dan Indonesia salah satu negara G20. 20 negara yang porsi ekonominya untuk dunia itu sekitar 80%. Jadi kalau 20 negara ini masih batuk, ya dunia batuk gitu. Kurang lebih begitu gitu ya. Dan kalau kita lihat petanya di negara-negara G20 ini juga mengalami hal yang sama. Selalu China kan masih itu. Kemudian kemarin baru China mau dibuka gitu kan, untuk ininya beberapa negara nutup diri dan sebagainya. Ini kan satu-satu ketegangan tentu ya berimpact kepada arus barang dan sebagainya gitu, ekspor impor tentu akan berpengaruh juga. Artinya ada ketegangan di beberapa negara. Kalau kita bicara ketegangan juga warisan 2022 masih belum selesai nih, Rusia Ukraina ya ininya. Kemudian yang berdampak kemana? Satu ke krisis energi di Amerika, di Eropa, sehingga harganya luar biasa gitu ininya ya untuk energi. Impactnya macam-macam, banyak hal ya. Ada krisis energi, kemudian Ukraina sebagai supplier pangan gitu ya, gandum terganggu juga kemana-mana gitu. Dan ini akhirnya ya harganya melambung. Nah ini dampaknya apa? Dampaknya inflasi. Tahun kemarin dari akhir tahun itu udah dari pertengahan tahun inflasi itu di Eropa itu terus bergerak naik, apalagi ada akselerasi kenaikan setelah perang Rusia Ukraina itu gitu nih ya. Masuk musim dingin, energi banyak dibutuhkan kan, makin naik ininya. Jadi dan ini belum selesai sampai dengan sekarang, ada geopolitik tension gitu nih ya. Ini isu-isu global yang memang belum selesai. Ada inflasi yang tinggi diikuti oleh apa? Oleh suku bunga kenaikan untuk meredam itu. Kenaikan suku bunga tentu akan berdampak kepada industri gitu nih ya, industri-industri yang ada. Dan ini gambaran mungkin kalau kita baca buku sinopsis 2023 kurang lebih begitu gitu. Ini global, kita bicara global. Lalu bagaimana dengan Indonesia gitu kan?
kita bicara Indonesia ya 2023 ada hal blessing ketika terjadi perang Rusia Ukraina karena kita punya komoditi yang agak banyak ya, dan dunia sedang butuhkan gitu energi gitu, jadi itu jadi blessing buat kita. Tapi di sisi lainnya artinya arus ekspor impor juga jadi terganggu juga ini ya, walaupun satu sisi untuk komoditas kita mengalami tahun yang nikmat lah, sawit juga bagus dan sebagainya gitu, tapi kayak gandum kita terganggu tentunya ya, perusahaan-perusahaan konsumer yang terkait dengan gandum juga terganggu gitu. Kemudian kalau kita lihat ya pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih cukup baik ya, di atas 5,72%, walaupun memang inflasinya imbang-imbang, 5,51% gitu. Ini juga nih yang mau saya tanyakan nih, karena pertumbuhan ekonomi kita kan meningkat ya Pak ya, tapi inflasi kita tuh juga ikutan naik gitu. Itu gimana kira-kira Pak efeknya? Satu sisi pertumbuhan kalau didorong dengan daya beli yang cukup, ini bagus gitu nih ya. Artinya inflasinya karena memang daya beli yang ini gitu. Tapi yang jadi masalah kalau inflasi itu adalah bukan karena daya beli gitu, karena barangnya hilang dan sebagainya, atau ada imbas lain. Misalnya kalau kita lihat kan inflasi juga ada imbas kenaikan bahan bakar ininya. Kalau kita bicara ada yang dipakai banyak, dulu kan premium udah hilang ya, Pertalite kita bicara di bawah itu naiknya kan lumayan juga dari 6.500 kalau nggak salah ya sampai ke 10.000, dan ini ya lumayan dampaknya harga dan sebagainya sehingga terjadi inflasi ya. Dan kita lihat di akhir tahun pun BI menaikkan suku bunga secara agresif ya sampai di ujung tahun itu 5,5%, dan kalau SBI di 5,5% artinya apa? Artinya ya beban kos dari industri yang punya utang ya naik gitu ya. Nah, biasanya perbankan kadang-kadang kan naikin suku bunga dulu nih, suku bunga kreditnya, deposito dan sebagainya mungkin ya naiknya agak pelan gitu ya, karena itu uang keluar gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita perhatikan perilakunya memang tidak sekonyong-konyong. Kalau misal SBI naik atau BI 7 days repo rate naik, itu bunga deposito nggak sekonyong-konyong naik, tapi bunga kredit biasanya cukup cepat gitu naik, karena itu kan sumber duitnya. Nah ini tentu tadi ada imbas yang kurang baik ya untuk di industri, tapi kalau kita lihat secara global gitu ya, angka inflasi kita 5,51% itu masih single digit. Kita perlu bersyukur di situ. Kenapa? Kalau kita bicara Eropa itu di belasan persen, Amerika juga sama. Kalau kita bicara dari negara G20, ada yang inflasinya 83%. Bayangkan, ada 2 negara nih, Turki dan Argentina, itu 80-an persen. Jadi kalau kita bicara angka kita inflasinya 5,51%, ya masih bisa bersyukur kalau kita membandingkan dengan negara di tempat lain gitu nih ya. Jadi buat Indonesia ya saya sih masih optimis ya untuk 2023 dan sebagai mungkin Bursa Efek Indonesia ini atau pasar modal ini bukan sekali ini mengalami krisis gitu. Saya masuk di bursa itu 2003. Jadi nggak sempat ngalami krisis tahun 98 ya. Ini ya. Tapi beberapa krisis kan terjadi. Yang 2008, 2013 dan sebagainya, itu ada tekanan yang luar biasa dan ya kita lolos gitu dia. Industri-industri kita cukup bisa jalan. Kenapa? Karena tadi pertumbuhan ekonomi kita yang 5,72% yang tahun ini kita capai, itu hampir 50-60% itu karena private consumption. Karena dalam negeri kita penduduk yang banyak itu jadi modal kita untuk bisa ada perdagangan di antara kita dan sebagainya, sehingga ada muncul pertumbuhan gitu dari dalam negeri gitu, bukan dengan hubungan dengan luar negeri ini ya. Jadi kalau yang keluar negeri itu mungkin yang ikut mendorong. Makanya dulu 2008 ada isu di satu media itu, satu meme yang bicara bahwa Indonesia adalah negara autopilot gitu. Tanpa presiden pun dia akan tumbuh gitu. Ya karena tadi maksudnya ya angka 50% dari pertumbuhan kita itu disuplai dari
dalam negeri gitu nih ya. Barangnya ada, orang yang beli ada ya. Iya, jumlahnya banyak kita. Kita negara ya masuk 5 besar gitu, negara yang ya kita dengan Amerika nggak terlalu jauh cuma penduduknya. Amerika 330-an atau berapa sekian. Kita 270. Kalau di ASEAN mungkin yang 3 digit itu jumlah penduduknya Filipina. Kalau Malaysia mungkin masih di bawah, Thailand juga sekitar 70-an kalau nggak salah. Jadi masih ya kita sama Filipina mungkin ya cukup tinggi penduduknya gitu nih ya. Dan ini ada sumber salah satu kelebihan kita ya ini ya. Kemudian kita juga punya komoditas yang luar biasa. Beberapa komoditas kita itu nomor 1, nikel, tambang-tambang kita gitu ya. Itu chopper ya, kita jadi tambang terbesar gitu nih ya. Ini ada beberapa data saya lihat ini ya. Jadi kita di palm oil dan nikel kita nomor 1. Kemudian eksporter LNG kita nomor 2 ya. Gold producer emas juga kita nomor 5. Chopper nomor 8. Ini adalah modal resources kita gitu nih ya. Yang ya cukup baik kalau kita untuk bisa bertahan ya. Ininya. Nikel apalagi? Sekarang kan era orang butuh baterai gitu. Butuh mobil semua listrik dan sebagainya, itu kan butuh nikel yang tinggi, dan itu kita punya gitu. Jadi ketika Pak Jokowi yang kemarin mengutip tentang IMF yang memprediksi bahwa katanya sepertiga dari negara di dunia itu akan mengalami resesi di tahun 2023, apakah Indonesia juga perlu mengencangkan tali pinggang menurut Bapak? Kalau Indonesia saya pikir enggak lah, kita cukup kuat ya. Sebenarnya secara sederhana resesi itu kan dia mengalami 2 periode pertumbuhan ekonominya negatif gitu, turun gitu ya, turun terus ini ya. Nah kita enggak, tapi kalau sepertiga dunia mungkin iya bisa jadi gitu. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa negara kalau nggak salah 195 negara dunia kalau nggak salah ya, saya lupa ini ya. Kemudian ekonominya 80% itu dikuasai oleh 20 negara. Dan kalau artinya kalau dari 20 negara tentu punya hubungan ekonomi dengan yang lain, yang satu negara mungkin dengan banyak negara gitu. Kalau negara dia batuk ya, yang ke bawahnya ini. Ya artinya kan kalau kita lihat kan ekonomi biasanya satu daerah karena ada orang kaya berapa jadi ini gitu. Tapi kalau nggak ada orang kayanya ya gimana gitu? Siapa yang bisa mensupport mereka gitu nih kan? Jadi kalau sepertiganya dari 195 sekitar 60 negara ya bisa saja gitu nih ya, mengalami kondisi yang karena banyak negara yang juga nggak punya sumber daya alam, ya kan? Jadi komoditas sumber energi mahal, apa dia bisa hidup gitu nih ya? Nah ini yang mungkin ya secara logika ya masuk akal sih ini ya, kalau misalkan emang kondisi ini seperti ini, kondisinya masih seperti ini dalam artian ya energi juga masih krisis gitu, kemudian ada krisis pangan gitu. Kalau kemarin kita sebelum pandemi kita bicara langit ya, metaverse dan sebagainya gitu kan, setelah ada krisis, setelah ada perang kita kembali lagi bicara bumi gitu, bicara energi bicara pangan gitu nih ya. Nah itu sih kalau saya lihat Indonesia masih oke lah gitu ya. Jadi jangan khawatir nih Sobat Pinkes. Ada satu isu lagi untuk Indonesia, yaitu di tahun 2024 kan kita akan mengadakan pemilu nih ya, Pak. Apakah kita sekarang sudah mulai memasuki era tahun politik? Kira-kira dampaknya ke investor itu ada nggak? Iya. Selalu dalam kondisi terkait dengan ekonomi, tentu kebijakan hal lainnya sangat berpengaruh ya. Investasi itu dipengaruhi kondisi daerah tertentu. Kadang-kadang kalau kita mau investasi, ya investasi di mana gitu. Di Papua, orang kan mikir, waduh, aman nggak ya gitu. Kan bicara seperti politiknya gimana gitu ini kan. Terus ya itu pasti diukur gitu nih. Artinya apa? Pengaruh nggak sih? Ya ada pengaruhnya gitu ya. Pengaruhnya pasti ada. Tapi kita, investor kita atau perusahaan kita atau industri kita itu sudah terbiasa dengan pemilu. Gitu nih. Jadi ada istilah apa ya? Ada satu minuman
dalam botol-botol yang berbeda lah gitu ya. Jadi negara ini secara tujuan nggak berubah kan, ada dalam Undang-Undang Dasar Pembukaan gitu kan. Tujuannya itu, yang bedanya adalah siapa orang yang mencapai itu gitu. Kalau kita bicara siapa, tentu kan ya bicara kabinetnya juga. Itu yang paling berpengaruh mungkin, yang biasanya dilihat oleh investor tuh di situ tentunya. Tapi kalau kita dari semangatnya, semua orang pasti akan menuju Indonesia lebih sejahtera, pasti gitu ini ya. Dan artinya secara industri dia tetap akan hidup, hanya nanti ya akan selalu milih nih. Ketegangan politik dalam jangka pendek 2023 sudah pasti memanas ya, asal jangan sampai terjadi rusuh dan sebagainya. Itu saja sebetulnya. Kalau kondisi panas-panas di medsos biasa lah gitu nih. Jadi kita sudah mengalami ketegangan itu. Asal tidak anarkis, ya ekonomi nggak ada problem. Khawatiran dalam waktu untuk tempo yang pendek, iya saham mungkin berfluktuatif dengan pemilihan siapa yang menang dan sebagainya, susunan kabinetnya akan ini, karena kita masih melihat bahwa orang-orang di kabinet juga banyak yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan ya. Ada menteri ini punya berapa perusahaan, jadi orang masih punya persepsi ketika dia naik perusahaannya kena imbas dan sebagainya. Ada hal-hal perhitungan yang seperti itu ya. Itu kan bicara impact impact politik lah mungkin ya, karena kan ukurannya agak susah kalau kita masuk ke dalam akuntansi, kan agak susah. Apakah ada valuasinya gitu sih ini ya. Dulu mungkin memang ada, tapi kita ngelihat hal itu dalam beberapa pemilu terjadi ya ini ya. Jadi ini yang mungkin perlu para investor juga melihat lagi. Cuman sekarang agak berbeda Mbak Stephanie, bahwa kondisi investor kita itu tadi di pasca pandemi mengalami akselerasi yang luar biasa. Pertumbuhannya luar biasa. Ya 2021 itu kita 100% pertumbuhannya. Sebelum pandemi mungkin sekitar 2 jutaan, sekarang sudah 4 juta lebih investor sahamnya. Investor pasar modal sekarang sudah tembus 10 juta. Jadi agak berubah kulturnya. Gitu nih. Jadi kayak misalnya gini, kalau kita mau merubah kultur di Pelita gitu ya, Pelita Indonesia misalnya, masukin banyak orang, itu kan berubah kulturnya tuh ini ya. Jadi kalau di industri kita punya perusahaan pengen rubah kultur, satu kita pakai punishment yang jelas, yang tegas gitu kan, itu bisa berubah. Atau kita masukin banyak orang baru, ya kurangi orang lama, atau orang lama tetap, orang barunya 2 kali lipat, dan kulturnya mudah berubah. Nah di bursa terjadi seperti itu ya, arus milenial luar biasa masuk ya. Jadi makanya kadang-kadang, dan sekarang juga pilihan sahamnya makin banyak ya. Tentu kondisi apapun ya kita lebih banyak punya pilihan. Pemilu tetap berpengaruh, tapi ada 800 perusahaan lebih yang ya mungkin ada yang terkait dengan pemilu, ada juga yang enggak gitu. Jadi pilihannya makin banyak. Berbeda ketika saya masuk bursa dulu di 2003, itu masih 300-an perusahaan mungkin. Pilihannya sedikit, itu lagi gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu, impact-nya besar banget. Kalau sekarang saya lihat nggak terlalu ini gitu. Ada perubahan perilaku investor juga, karena investor milenialnya makin banyak dan ya mewarnai lah ininya. Mewarnai perkembangan bursa, mewarnai transaksi gitu nih ya. Jadi memanas ya oke, tapi lebih ke short term menurut saya. Lebih ke short term ya. Oke Pak Emon, mungkin satu sebagai penutup tips untuk para sobat Pinkes yang ingin berinvestasi, ataupun untuk para investor di luar sana dalam menghadapi tahun 2023 seperti apa kira-kira Pak? Iya, untuk 2023 kembali bahwa Indonesia saya pikir masih negara yang cukup cukup baik ya. Artinya untuk investasi ya masih cukup aman, walaupun memang orang banyak bikin headline ini krisis luar biasa. Ya kita bagian dari global, tentu kita kena dampak, tapi kita juga punya beberapa hal, tadi saya sudah singgung, kita punya komoditas yang
dunia nggak punya, bahkan beberapa ada yang masuk 5 besar dunia cadangan kita. Kita punya penduduk yang 270 juta, itu bagian yang bisa mendorong sumbangsi ke pertumbuhan ekonomi kita. Private consumption kita itu 50 sampai dengan 60%. Gitu. Jadi ya masih cukup positif gitu. Kondisi politik 2023 ya mungkin ini era kita masih belum tahu nih siapa yang muncul, yang nama-nama yang muncul ada, yang masih meneruskan garis yang dulu ada, tapi yang dulu kan sudah bersatu sebetulnya, karena masuk dalam satu kabinet ya, tentu lebih tidak eskalasinya tidak sebesar 2019 lah, dan ini tentu akan ya berjalan biasa aja gitu, jadi pengaruhnya tidak akan terlalu besar, dan yang paling penting buat di 2023 sebetulnya buat sobat Pinkes ya, baik yang belum berinvestasi ataupun yang mau berinvestasi, perlu memahami 3P ya. Apa itu 3P, Pak? Tipsnya. Jadi 3P itu paham, punya, pantau gitu nih. Jadi kalau paham ya, paham itu ada poin-poinnya ya, dia harus memahami dari sisi tujuan dia. Dalam berinvestasi itu harus punya tujuan, jadi pahami tujuan berinvestasinya apa, kemudian pahami juga profil risiko kita, profil risiko produk yang mau kita beli gitu, karena berbeda-beda. Ada saham-saham yang tipikalnya cyclical, berfluktuasi terus-terus, ada yang juga trennya ini gitu. Kita harus memahami produk atau saham yang kita beli ya, kemudian juga kita harus memahami mekanisme bisnisnya. Ini menjadi penting. Setiap orang, tadi sempat saya singgung bahwa dalam investasi itu ada modal, bisnis, dan untung dan rugi. Jadi prospek bisnisnya kita harus pahami, mekanisme bisnisnya kita harus paham, harus tahu gitu ya, sehingga kita tidak mengalami kerugian ini ya. Kemudian yang kedua adalah punya tadi ada pertanyaan sekuritasnya yang kayak gimana sih gitu nah. Nah ini kita harus juga membuka rekening pada sekuritas yang memang punya kredibilitas yang cukup, menyediakan sarana misalkan analisa yang diberikan kepada kita dan sebagainya. Itu hal-hal yang menjadi poin penting dalam ketika kita membuka rekening. Kita akan punya SID, tadi saya sudah tegaskan gitu. Kemudian juga kita punya kemudahan akses penuh untuk melakukan top up ataupun menarik dana. Jangan sampai kita buka rekening tapi nggak bisa narik dana, kan repot gitu. Jadi itu yang harus dipahami. Kemudian pantau, bursa itu sangat dinamis ya. Jadi kalau kadang kita ini untuk investasi jangka panjang, tapi kita mesti mengawasi, karena namanya perusahaan kan bisa naik dan turun. Bisa aja pada saat kondisi kemarin pandemi kan banyak juga perusahaan yang susah gitu nih ya. Atau sekarang gejala inflasi yang tinggi, suku bunga tinggi, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor keuangan kayaknya agak melambat nih gitu. Pembiayaan, properti itu agak melambat karena suku bunga tinggi, orang malas untuk ngajuin kredit dan sebagainya misalkan gitu. Jadi ngerem, jadi mungkin ya kita bisa ngelihat lagi, bisa evaluasi gitu nih. Oh ini kayaknya supirnya agak lambat nih, geser sedikit naik bus yang supirnya agak cepat, kan bisa gitu. Karena banyak pilihan, ada 800 lebih perusahaan. Jadi mantau itu penting di situ. Kemudian juga pantau portofolio kita. Dalam artian tadi ada pertanyaan, ada perlindungan nggak sih gitu. Nah ini kita harus melihat juga, kita ngecek gitu nih secara berkala, portofolio kita masih ada atau enggak, berkurang atau gimana dan sebagainya gitu. Itu proses mantau. Kemudian kenali alat bantu untuk mitigasi risiko ya, ini juga ya kita cek. Tadi ada sempat beberapa kita juga mengulas tentang teknik analisis, itu menjadi bagian dari kita untuk memitigasi risiko kita. Jadi buat sobat Pinkes yang mau berinvestasi ataupun yang sudah berinvestasi harus memahami 3PI tadi yang dipenuhi gitu nih, sehingga ketika kita mau berinvestasi kita tidak mengalami kerugian ya. Harapannya kita bisa dapatkan secara penuh gitu. Oke, luar biasa Pak Emon. Saya seperti mendapat insight di awal tahun yang baru gitu ya Pak. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Emon. Sama-sama. Sudah berkenan hadir di Pinkes episode ke-15. Dan ini banyak sekali insight yang dari tadi kita dengarkan ya dari Pak Emon. Semoga semuanya bermanfaat. Dan tentunya kita ucapkan selamat tahun baru untuk Sobat Pinkes semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini.